Ya, morning people ya, di sosial media nih saat ini nih ya, kita mau kasih info terupdate nih. Tersebar foto di mana Mas Nadiem Makarim ini Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang lagi nginap di rumah keluarga calon guru penggerak Khairi Nuria di Yogyakarta, KKM ala mahasiswa gitu deh pokoknya ya. Ini lagi mengenang masa-masa kuliah mungkin nih. Coba kita lihat aja videonya dari Mas Nadiem Makarim. Ini dia. Ini saya lagi di rumahnya Bu Nuri. Sebenarnya rumahnya mertuanya Bu Nuri. Bu Nuri itu guru penggerak yang baik hati sekali dan membolehkan saya nginep satu malam di rumahnya di Jogja. Jadi ini merupakan malam pertama saya nginep di ruangan ini, udah disiapin semuanya, baik sekali keluarganya, disuguhin makanan. Terima kasih Bu Nuri, udah menjadi tuan rumah yang luar biasa. Nah, morning people, selain video dari Nadiem Makarim, ada juga nih prestasi anak muda Indonesia. 3 anak SMP di kota Bogor berhasil lolos dalam program pra-kedokteran Universitas Harvard, Kak. Keren banget ya. Dan Kak Fadli katanya mereka nanti akan menjalani summer school secara online selama 2 minggu. Keren. Agar tahu dunia medis sebelum melanjutkan pendidikannya. Keren banget ya Kak Fadli, Keren prestasi banget, anak muda zaman sekarang ya. nih. Mana ini kita lihat aja ya, 3 anak SMP yang Ada sudah artikelnya lolos. nih, ada artikelnya. Wah, ini dia tuh ya. Ini luar biasa nih calon-calon dokter masa depan ini. Iya. Canggih-canggih nih bakalan mereka insya Allah nih ya. Muda dan berbakat. Oke, Haifa, masih inget gak pelecehan seksual yang terjadi di KPI dan sempat jadi heboh nih ya? Kabarnya nih setelah korban melapor terus disuruh cabut tuntutannya, dibebas tugaskan hingga upaya untuk mediasi. Nah sekarang ini ada kabar bahwa setelah 10 hari diproses, status kasusnya itu masih diselidiki. Waduh. Ini dia nih juga nih ya artikelnya ya. 10 hari berproses ya, pelecehan KPI masih berstatus diselidiki. Waduh. Wah. Selain itu Kak, ada lagi kabar lain di mana pihak Polres Metro Jakarta Pusat saat ini juga masih terus menyelidiki kasus ini. Mulai dari mengajukan visum, melakukan pengecekan ke lokasi TKP, mengumumkan bukti dan masih memberikan asas praduga tak bersalah ya. Betul banget Dan ya. semoga semuanya mendapatkan keadilan yang sebaik-baiknya ya. Amin ya Morning rabbal people. alamin. Nah soal pelecehan juga nih ya, kita bicara masalah ada lagi yang lagi heboh nih. Tuduhan kekerasan dan pelecehan yang sama yang dialami oleh istrinya dari ayahnya Taki Malik. Yang katanya pelecehannya itu sampai 6 kali dalam kurun waktu 2 bulan. Waduh. Aduh ini dia ya, ini ada artikelnya Malina Oktoria alami kekerasan. Dan Aduh. katanya sang istri yang jadi korban ini Kak mengaku kalau pernah dipaksa berhubungan badan saat menstruasi. Duh, astagfirullahaladzim, Dan amit. juga sudah Iya. melakukan visum dan hasilnya terdapat kerusakan sangat signifikan di bagian belakang sampai stadium 4. Dan kasus ini masih bergulir, kita doakan aja semoga semuanya cepat selesai ya Kak. Amin. Dan satu lagi di luar negeri ya, juga ada kasus pelecehan yang baru terjadi. Ini menimpa seorang atlet senam Amerika Serikat, Simone Biles ya, yang membongkar boroknya tim senam di sana. Modusnya pelecehan itu dilakukan saat pemeriksaan medis rutin oleh dokter internal. Tadi dalam proses penyelidikannya itu berjalan nggak lancar. Yang bikin Biles kecewa dan menarik diri dari segala pertandingan, maka dia itu termasuk atlet yang diunggulkan sebenarnya. Sayang banget ya, itu dokternya sendiri. Aduh, ya ampun, Sangat nggak habis pikir disayangkan deh. sekali ya Kak ya. Ya, Ya gimana ya menanggapi kasus yang banyak banget terjadi ini, kita jadi sedih ya Kak ya. betul. Mudah-mudahan kasus gitu nggak terjadi lagi. Dan perlu mawas diri juga. Ternyata bicara masalah tentang pelecehan ini ya banyak terjadi terutama kepada para wanita. Bukan cuma wanita juga, laki-laki juga sih sebenarnya. betul. Nah kita butuh benar-benar persiapan diri. Untuk paling nggak basicnya tuh harus siap. Hari ini khusus aku undang sahabat aku datang ke sini. Siapa? Ada Volan Humyunggo. Wow. Makanya biasanya sih Volan Vol gitu. Aduh, aku udah Coba bersemangat di depan nih. udah sampai belum ya? Mana? Volan. Mana ya orangnya? Udah siap latihan nih. Gimana Ini gimana pemain gimana? film, aktor, ya kan olahragawan juga luar biasa. siap. Ini kenalin partner saya, Haifa. Ya, Suhu. Nah, ini morning people yang ada di rumah. Nah, kita Iya. bicara masalah tentang menanggapi kasus yang banyak terjadi saat ini nih, Benar. Lan, ya. Ini benar-benar mengkhawatirkan sih, banyak banget mungkin contoh-contohnya pelecehan itu terjadi di tempat-tempat umum. Iya. Mungkin kalau lagi naik angkot atau Benar. mungkin lagi di jalan-jalan tempat sepi, pulang kantor dan lain-lain. Nah, ini harus benar-benar kayaknya disikapi dengan yang lebih aware lagi dari Iya. kita nih. Betul. Jadi ada pelatihan-pelatihan basic. Mungkin ada yang perlu disampaikan dari Volan sendiri nih, Iya. bagaimana nih? Benar, itu bener banget ya, sebelum kita ngelakuin tentang teknik, bagaimana caranya melepaskan tangkapan, bagaimana cara melepaskan dari genggaman
pelukan. Betul. Jadi sebenarnya yang paling penting itu adalah kita harus tahu kita tuh berada di daerah mana. Kalau di daerah di kamar ngapain kita harus waspada ya kan? Betul, betul. Di rumah ngapain? Bahkan yang paling bahaya itu adalah saat kita keluar rumah di tempat pasar, di mall, di kantor, apalagi di tempat-tempat yang sangat rawan. Bener. Seperti angkot. Iya, itu dia Nah, tempat-tempat umum angkot. gitu tuh. Bahkan naik motor pun untuk kendaraan pun harus hati-hati. Katanya Kak Volan pernah menolong bapak-bapak yang dipukulin di angkot, bener nggak Pak? Iya, sebenarnya sih Di Jogja? di Jogja pernah, terus di bus juga pernah. Jadi banyak sebenarnya ada Hero. beberapa enggak. Dia lupa bawa topeng kan. Enggak, karena Ada melihat topengnya. bahwa selain kayak gitu kan tindak kejahatan itu kan masalahnya gini, orang-orang jahat itu mereka melihat adalah target-target yang tidak mampu. Yang kelihatannya lemah gitu. Iya, lemah gitu. Jadi Kayak karena aku lemah. ya, aduh aku lemah. Jadi akhirnya lemah terus melihat ada jam tangan yang mahal, bawa tas yang merek gitu. Jadi Iya, iya, itu iya. jadi santapan mereka gitu. Dia nggak tahu itu tas mereknya belinya di Mangga 2 kalau katanya Aifa. Jadi itu yang menjadi jadi kalau kemana-mana tuh harus hati-hati. Gitu. Dan sebenarnya kalau untuk perempuan ya ataupun laki-laki sebenarnya latihan bela diri minimal berapa kali sih seminggu? Sebenarnya latihan bela diri itu bisa kapan saja, tapi yang paling penting itu adalah latihan fisiknya harus Iya. kuat. Mungkin Tuh. kita kasih coba tips-tipsnya nih, mungkin basicnya aja sih yang harus dicontoh. Coba contoh dulu ya Haifa ya. Coba Haifa dicontoh nih seandainya nih Haifa baru Oke. pulang kerja. Ya ceritanya Haifa baru pulang kerja. Kita ada praktek. Oh, Praktek iya. itu lebih menggambarkan. Aku sebagai korban ya Iya, aku ceritanya. preman, aku preman. Oke. Aku lagi nongkrong. Wah, sih. Halo. Iya. Ya, set. Serahin nih gelangnya. Aku mau Ambil. ikut. Ikut. Ini gimana sih gak sesuai skenario ini? Ini yang diculik mah. Malah mau ikut ya. Iya, itu harusnya bagaimana tuh Iya, menyikapi kayak harusnya gitu tuh? Nah, biasanya gini, ada teknik kalau umpamanya ditangkap. Coba, Kayak- coba. Kayak contoh, Tangkap Contoh, coba. coba. Pelan aja deh biar Oke, gua nggak ini kesel yo. pegang. Nah, di sini kan. Iya, iya. Nah, ini lihat ada Calon jaringnya di suaminya sini. nonton, calon suaminya nggak apa-apa. Maaf ya. Oh, ya. Ini, oh ya gini aja deh. Nah, Udah nggak apa-apa. jadi tekniknya ini kan kebuka. Nah, sikunya dimasukin ke dalam, Gini? terus ini tarik begini. Ini. Iya, cepat. Ah, Iya. Gampang banget coba-coba. Iya. Hat. Set. Iya. Wih. Gitu. Terus Oh, yang yang lain, lebih yang susah, lain, lebih ada susah. lagi Terus nih ya. biasanya kalau gini, biasanya kalau dipegang sini. Iya. Iya, pegang sini deh Nah, nggak apa. pegang sini ya. Hmm. Biasanya hadap-hadapan. Nah, ini tinggal ininya dimasukin, pegang, Pegang. lalu ini langsung ditekan gini, pakai sikut. Iya. Oh, wih, jago. Jago aku Aifa. Coba lagi. Jadi sangat Ada simpel. lagi? Hop, set. Wih, jago aku. Lagi. Udah cukup. Kasihan. Soalnya Yang lain yang bisa aku Oke, praktekkan. yang paling iya, iya. susah tuh biasanya apa ya, kayak dipegang sini. Oh, dicok sini nih. Dicok. Kadang-kadang ya. Dicok. Ini kalau pemain di sini kan, pegang begini. Oh, di sini ya. Ya, ini tinggal kalau mau yang simpel adalah tinggal diputar ininya, terus Diputar, diputar ke oh belakang. gini, Iya, dibalikin. betul. Oke. Tapi kalau mau simpel lah ya, mau simpel di sini, kamera di sini. Ya. Nah, ini tinggal dorong aja sini pakai ini. Oh, Ya. bales. Maaf, Pak, kekencangan. Gitu. Enggak. Maaf, guys. Coba kita praktekin yuk. Jangan. Itu aja udah ada korban gitu ya kan. Jadi Terus, sebenarnya itu simpelnya adalah gitu, gimana caranya genggaman kita tuh lepas. tapi kan orang pahami saat ini kan teknik-teknik fighting itu kan agak susah Iya. gitu. Sebenarnya nggak terlalu susah ya. harusnya Sebenarnya ya? kalau dibilang susah dibilang mudah-mudah. Oh gitu. Tergantung kita. Kayak contoh begini, kita kalau lagi fight kan begini ya. Ah, Lagi fight begini. Oke, boleh kita. Nah, kalau saat lagi fight, ini seperti kita menantang. Oke. Oke. Padahal kita udah siap kan? Siap. Nah, yang paling penting adalah buka tangannya, Iya. terus badannya kita bungkukin. Sabar mas, sabar. Oh. Nah, ini tuh sebenarnya defense yang paling bagus. Jadi kayak contoh Oke. seperti ini kan. Sabar mas, sabar Nah, mas. tuh. Sabar mas. Oh iya benar Tuh, iya. nangkep. Mas sabar mas, Gitu. sabar gitu. Saya padahal Gitu. cuma ngomong gitu doang. Tiba-tiba langsung ini nih, masuk. Tak. Mas sabar. Ah. Iya. Tapi pernah cedera nggak sih Lolan lo? Pernah cedera. Apalagi pas dibanting, udah gitu di. Apa yang paling terparah cedera saat itu? Yang paling terparah saat fighting sih mungkin enggak ya. Justru yang terparah di film. Oh di film. Justru lagi main Sampai film. sampai gimana tuh? Sampai ditendang di sini beberapa kali, tiba-tiba saking ada 5 kali, yang keenam tuh maunya power. Oh. Pas power, gue langsung kayak nunduk begini, kenanya di sebagian sini dan mental. Terus tapi Dikira itu mentalnya pakai seling. terus Keren banget. Dan ternyata gue sekitar 10 menit diem. itu tapi nggak ada kerusakan apa-apa tapi. Biru sih.
Oh, ya. Tapi mau nggak mau harus jalan lagi, biasa. Kita Tapi fair lagi. tapi gini, kan kayak Aifa ini kan kelihatannya kan lemah gitu loh ya. Iya. Kok kelihatannya lemah? Kelihatannya lemah. Maksudnya orang-orang kayak Aifa ini kan harus diajarin teknik-teknik bela diri. Iya. Jangan sampai juga kan kayak Aifa ini kan mungkin jalan sendiri, bawa mobil sendiri. Itu apa sih yang harus diajarin? Mungkin bisa sedikit cerita ya. Ya, yang paling pertama adalah sebelum kita mencoba untuk memukul, latihan mukul, itu latihan tangkisan. Oh, Coba, tangkisan coba, tangkisan Tangkisan, gimana? kayak contoh, Coba tes. kayak tadi nih. Iya, yang coba segini tadi. kan. Yang gini kan. Nah, Mau usah digulung juga kali. Preman bener Aifa. Nah. Jangan. tangkis. Nah, Iya, iya. ini percaya nggak percaya bahwa, maaf, ini adalah tulang yang paling kuat sebenarnya, nomor 2. Bener. Nih, Oke. kalau bisa dilihat ya. Nih, lemesin aja. Tuh. Ah, sakit. Tapi nggak parah banget ya. Itu yang paling Nah. kuat aja sakit, apalagi yang nggak kuat. Lumpuh katanya bisa ini, gitu ya. Jadi teknik nangkisnya adalah Gimana? pas digini sikunya aja yang gerak. Iya. Oh, Iya gitu. gitu. Oke, kita Oh. nanti kita lanjutin lagi oke. pelajarannya karena ini kita mau kasih lihat juga nih buat morning update yang ada di rumah. Ya morning people ini pengen tahu juga bahwa ternyata perabotan yang di rumah itu di rumah kita itu ya, di rumah kita katanya, di rumah kita itu disingkat. Itu ada yang nilainya tuh sampai fantastis banget gitu loh. Ya, katanya dia sampai miliaran rupiah, bener nggak sih Kak? Pernah nggak lihat perabotan miliaran? Nggak pernah. Kan ya? Nggak beli juga kita soalnya. Nggak mampu ya. Ya udah kalau bisa gitu kita lihat aja tayangannya sekarang ya. Iya. Aduh kalau ngeliat kayak gitu tuh pengen jalan-jalan ke luar negeri lagi gak sih? Iya, Rasanya jadi pengen pengen banget ya liburan buru-buru ya, di Kak. berakhir semuanya gitu loh. Betul sekali. Tapi tadi kita kan udah belajar ya teknik-teknik untuk membela diri. Tapi ada nggak tips nih untuk para ibu-ibu, anak-anak semuanya di rumah untuk menghadapi bully? Seperti Atau menghindari apa? atau mungkin dihadapi atau bagaimana baiknya tuh buat dari Polan? Sebenarnya sih dihindari. Hindari ya. Hindari. Jangan langsung terlalu berani ataupun terlalu pede untuk melawan. Orang juga belajar bela diri bukan untuk gimana caranya untuk fighting, tapi gimana caranya untuk meredam. Oke, Gitu. jangan salah pengertian juga Jangan belajar pengertian bela diri. gitu. Oh bisa bela diri, tiba-tiba langsung ngebully Ngetes temennya ilmu. juga. Itu jangan Aduh. gitu. Polan makasih banyak ya Terima kita kasih. udah ditemenin hari ini. Nanti buat pemirsa yang ada di rumah nih banyak banget nih informasi yang udah kita kasih ke morning people yang ada di rumah hari ini. Ya tadi ada Yes. macam-macam soal perkiraan cuaca dari macam-macam daerah Iya. dan juga tadi ada juga apa namanya tips-tipsnya bagaimana cara menghindari bullying dari Volanvo dan macam-macam ya tadi ya. Aifa betul kenapa? banget. Lagi Lagi mikir. mikirin ini teknik-teknik yang tadi Wah, gimana. Mau diaplikasikan nanti habis ini. Oke, yang jelas ya, pokoknya buat semua morning people yang ada di rumah ya, bicara masalah tentang fenomena Madden Julian ini juga kita benar-benar harus diperhatiin banget nih ya buat Medan Julian. Iya. Kan nama orang ya Kak. Iya, kayak Medan orang. Julian. Ini luar Susah biasa. banget. Karena untuk mengalami hujan lebat dalam seminggu ke depan ini di 27 provinsi ini kayaknya kemungkinannya tuh sangat lebih besar ya. Oke. Nah ini salah satunya tadi saya bilang adanya fenomena Madden Julian, Oscillation, Wow. gelombang Rossby Equatorial ya, dan juga gelombang Kelvin yang terpantau aktif di wilayah Indonesia. Jadi mungkin nih morning people yang ada di rumah juga harus sudah hati-hati nih ya dengan perubahan cuaca. Namanya kayak nama orang. Iya susah banget Pinter ya, ya sebenarnya. ampun. Iya. Namanya kayak nama orang. Hebat. Kok bisa hafal sih? pinter Kok bisa lah. hafal? Saya pengen belajar gimana caranya Orang bisa belajar. baca gitu ya. Tapi morning people aku juga punya tambahan info nih Kak Fani dan Kak Volan tentang si uang koin yang informasinya sih. Tadi kan kita kasih ada di segmen 2 ya. Ada uang koin emas yang bergambar Komodo sampai Soeharto yang dijual puluhan juta rupiah. Yang kayak tadi juga kayak uang kuno yang harga jualnya tuh bisa berkali-kali lipat. Wow, bisa Betul jadi banget. cuan. Ya, tambahannya juga ya ternyata Bank Indonesia juga punya uang logam dari emas, tapi nggak bisa sembarangan nih ditukar. Oke. Bank Indonesia juga sebenarnya sudah sempat mengedarkannya secara umum, tapi kemudian ditarik lagi. Mungkin uang koin di rumah morning people ini yang masih ada yang terbuat dari emas langsung aja ditukerin atau disimpan. Ah gitu. Dan selain tadi kan kita juga udah bincang-bincang sama Kak Volan ya soal bela diri. Aku juga punya cerita sedikit ya dari salah satu aktor yang sering main film action tapi pernah kecopetan di angkot. Yang bikin dia akhirnya ingin belajar serius bela diri yaitu Iko Uwais. Nah akhirnya Iko Uwais juga mempertahankan mental instingnya supaya dia nggak terulang lagi tuh dibully dan mendapatkan luar biasa ya. ancaman. Mudah-mudahan hari ini menyenangkan juga morning people yang ada di rumah. Sekali lagi terima kasih banyak ya buat Volan Terima kasih sudah ada di banyak. studio dan juga jangan lupa kita akan segera kembali lagi besok dan saksikan ya morning update tiap hari Senin sampai dengan hari Jumat jam 9 pagi sampai jam 10 hanya di iNews. Dan terakhir kita juga akan mengingatkan untuk tetap menjaga protokol kesehatan ya. Kayaknya udah mau Memakai siwak dia. masker dan menjaga jarak dan cuci tangan. Oke, kita Alright. langsung Sampai ketemu lagi.
latihan silat sampai pakai musik. Oke. Oke, yuk, silakan. Gini. Ha, 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 angin. Ha, 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 atas, atas.